A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babil rahmatillah. Adada ma fil ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Al-Arif di channel Hendri Agung. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kita berzikir, ketika kita bermakrifat, zikir ruh kita akan menyatu dengan qalbin salim, hati yang bersih, hati yang bersinar dengan cahaya makrifat nurnya yang ada di dalam hati kita, terutama hati yang bersih. Ketika hati itu telah memancarkan sinar cahaya, keteduhan wajah akan terlihat. Apabila seseorang yang melakukan banyak dosa, maka cahayanya itu akan redup. Hatinya akan diselimuti kegundahan, rasa was-was. Itu adalah setan yang telah menjalar di dalam darahmu. Ketika engkau ingin melepaskan itu semua, maka bersifatlah dengan tazkiratun nafas, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berzikir, dengan ucapan astaghfirullahalazim. Engkau apabila memiliki sesuatu yang tidak engkau sadari dalam daya berfikirmu, dalam firasatmu, dalam hal yang tidak engkau duga, itu tidaklah sesuatu yang sia-sia, melainkan itu adalah sesuatu kekuasaan Allah yang Allah berikan kepadamu. Pertajamlah. Untuk mempertajamnya di dalam bidang ma'rifat, maka harus dengan diasah dengan zikir. Dengan apa lagi? Dengan banyak riadoh, mensucikan diri, dengan banyak sulu, jangan memakan makanan yang haram, banyak makan makanan yang halal, banyak berdoa kepada Allah, karena setan itu akan masuk ke dalam darahmu ketika engkau makan makanan yang haram, dan ketika engkau berkata yang tidak benar, dan apabila engkau dalam perjalanan sulukmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bermarifat, jangan pergunakan sesuatu yang di bidang di luar kebaikan, seperti menggunakan fasilitas yang terlalu berlebih-lebihan dalam memakai handphone, menghabiskan waktu. Banyaklah untuk mengingat Allah, selalu untuk mengingat Allah, perbanyak qiyamul lail, dan selalu tanamkan dalam hatimu bahwa engkau bisa, bahwa engkau yakin sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari ulat leher kita. Kita harus mengenal diri kita. Diri kita adalah insan yang penuh dengan dosa. Apabila kalian ingin bermarifat kepada Allah, bukanlah sesuatu amalan yang lebih tinggi yang engkau miliki, tapi hatimu itu yang pertama harus bersih. Yang kedua, hatimu itu harus diseliputi dengan cahaya ilahi. Bersifatlah sifat-sifat yang ada di dalam Asmaul Husna, seperti sifat-sifat yang baik yang Allah miliki, sifat-sifat belas kasih, sifat penyayang, sifat yang selalu memaafkan, qanaah. Masukkan itu di dalam hatimu. Ketika engkau penuh dengan cahaya keimanan, maka engkau akan mudah untuk bermarifat. Langkah untuk bermarifat adalah carilah guru mursyid di dalam kehidupanmu untuk membimbingmu di jalan kebaikan agar engkau terhindar dari kebatilan. Sesungguhnya hidup ini itu tidaklah sulit, karena agama itu litashko, tidak mempersulit tapi untuk mempermudah. Itulah gunanya Islam, itulah gunanya syariat, dan untuk mempermudah itu semua adalah bermakrifat. Apabila engkau ingin mendapatkan jalan makrifat, apabila engkau ingin mendapatkan ilmu laduni, apabila engkau ingin mendapatkan ilmu kasyaf, yang pertama harus kosongkan hatimu dari sifat-sifat duniawi, dari sifat-sifat egois, dari sumpah serapah, hasad, iri, dengki, ria, angku, sombong. Apapun yang ada di dalam hatimu, sakit-sakit hatimu itu kau hilangkan. Apabila engkau masih kecewa dengan seorang hamba, maka engkau tidak akan bisa bermarifat. Sifat dasar untuk bermarifat adalah rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasa cinta itu harus ditanamkan dari sedikit menjadi lebih besar dan lebih baik lagi. Engkau harus manfaatkan fasilitas yang ada. Fasilitas apa? Internet. Pergunakan dengan baik dan bijak.
Pergunakan itu semua dan pergunakanlah di mana engkau berada, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Semua yang ada di dalam kehidupanmu itu adalah sesuatu yang baik apabila engkau bisa mengambil hikmah di baliknya, karena ada rahasia yang begitu besar. Apabila engkau bisa bermakrifat, maka engkau akan melihat hikmah dan keajaiban di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidupmu. Tidak akan kecewa seseorang hamba apabila memiliki sesuatu yang keburukan terjadi di dalam kehidupannya, bersifat apes, bersifat tidak baik, engkau mendapatkan kesialan. Itu semua bukanlah kesialan, tetapi itu semua adalah hikmah, keajaiban yang bisa engkau dapatkan. Hikmah di baliknya, engkau bisa melangkah ke arah makrifat yang lebih dekat apabila engkau bersyukur dan memandang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat bermakrifat itu ada 3 dan ada 4 untuk memasuki dalam jenjang yang lebih tinggi. 3 sifat itu adalah sifat zikir. Zikir yang pertama adalah zikir orang syariat, di mana zikir itu engkau zikir dengan ucapan-ucapan yang dizahirkan. Zikir yang dizahirkan itu adalah ucapan yang biasa, tapi engkau tidak menanamkan rasa cinta. Itu banyak orang yang syariat yang mengamalkan zikir-zikiran seperti itu. Yang kedua, zikir secara sir, secara rahasia. Tapi engkau berzikir, engkau mendapatkan ketenangan. Langkahnya lebih dalam daripada zikir bersyariat. Dalam artian itu sudah mulai masuk zikir ke dalam zikir tarekat. Zikir ketika engkau melihat Allah di dalamnya, ketika hati engkau bergetar. Di dalam zikir yang ketiga itu adalah namanya zikir kolbin salim. Kolbin salim adalah zikir sir yang diucapkan secara diam-diam, secara engkau di dalam suatu ruangan, engkau mengasingkan diri, engkau menyucikan diri, engkau menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dengan engkau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tanamkan sifat-sifat yang baik di dalam hatimu. Engkau memiliki sifat-sifat yang baik, engkau buang semua sifat-sifat yang buruk di dalam hatimu. Yang keempat, zikir ruh. Zikir ruh inilah yang dimiliki para wali-wali Allah. Karena wali Allah itu sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz bahwa ketika Allah menanamkan ruh di dalam jasad seorang ibu, di dalam rahim seorang ibu, dan di dalamnya itu ada anak yang telah ia kandung, maka di sanalah engkau telah dicatat oleh Allah sebagai wali Allah. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa Allah dan Rasulnya telah mencatat itu semua dan melihat engkau sebagai penerus agamanya. Ketika engkau merasa bahwa ini adalah video yang tidak menarik, ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, atau engkau kurang mengerti, engkau kurang paham, bisa ditelusuri. Apabila engkau tidak menyukainya, maka di skip atau tinggalkan video ini. Ketika engkau merasakan bahwa ruh itu sudah ada di dalam jasadmu dan engkau dijadikan seorang bayi, dan di sanalah dicatat, dan pada saat itulah perjalananmu untuk mencari seorang mursyid, mencari seorang guru sejati. Guru sejati adalah diri sendiri. Ketika engkau telah bersih dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat baik sudah ditanamkan, maka guru mursyidmu akan mempermudah untuk mengobarkan api yang telah ada, nyala api di dalam hatimu. Jadi mudah sekali untuk membakar secara terang-terangan dan secara besar-besaran di dalam dirimu, sehingga engkau diselimuti oleh nur dan engkau mudah menjadi seorang kekasih Allah. Apakah itu sulit? Tidak sulit. Karena apa? Karena kesulitan itu adalah engkau menghijab dirimu sendiri, engkau menutupi, engkau tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika engkau tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa engkau sebagai kekasihnya atau sebagai orang yang soleh? Tetapi kan itu sudah ditulis. Bagaimana kalau tidak ditulis? Sedangkan aku mau belajar, itu tidak ditulis bagaimana? Tetap saja saya katakan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Perjalanan hidup ini Allah yang menggerakkan hatimu, tanganmu, kakimu, langkah kakimu, ucapanmu, perkataanmu. Ketika engkau bergetar mendengar azan, berarti engkau telah memiliki hati yang mencintai agamanya, mencintai Islam, mencintai Allah, mencintai Rasul. Ketika itu juga hatimu telah cukup untuk bermakrifat. Dan langkah selanjutnya, carilah untuk guru mursyid. Setelah engkau mencari guru mursyid,
Guru mursyidmu itu akan membimbingmu di jalan kebaikan. Ketika guru mursyidmu itu untuk membimbingmu, dengarkan perkataannya dengan seksama, karena guru mursyidmu itu membimbing dirimu. Ada perkataan dari Atsor, tabi'in atau ulama atau wali Allah terdahulu, bahwa ketika gurumu itu seorang mursyid mengajarmu, engkau layaknya jasad di hadapannya. Jasad itu apabila kita sentuh, kita pukul, dalam artian kita mandiin, dia enggak marah. Bukan berarti guru mursyid itu mengerasi engkau, bukan berarti memukul engkau, bukan, tapi mendidikmu. Ketika guru mursyidmu itu mendidikmu, ketika dia marah kepadamu, bukan karena marah terhadap dirimu, itu marah kepada setan yang ada di dalam dirimu. Sifat-sifat yang engkau sifati, sifat-sifat binatang yang ada di dalam dirimu itu harus dibuang. Engkau mungkin tidak bertaubat. Sesungguhnya apabila engkau ingin bermarifat, salah satu kuncinya ketika engkau mendapati guru mursyidmu, engkau sebelum bertemu kepadanya, engkau harus sholat taubat. Engkau harus beristighfar, engkau harus bermohon ampun kepada Allah. Untuk apa? Untuk dirimu sendiri, bukan untuk dirinya. Yang pertama, untuk menghormati ilmu yang ada di dalam diri mereka, karena mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau ingin sholat, maka engkau harus suci. Begitupun engkau ingin mendekatkan diri kepada guru mursyidmu, ingin mengambil hikmah, ingin mengambil keberkahan untuk dirimu, dan engkau ingin bermakrifat, itu salah satu kuncinya. Banyak orang yang langsung saja terabas bertemu kepada guru mursyidnya, akan tetapi mereka tidak membersihkan dirinya dari sifat-sifat duniawi dan dari sifat-sifat syaitan. Buang itu semua, karena kita pasti yang jelas kita penuh dengan dosa-dosa dan kesalahan. Kesalahan itu harus diperbaiki, dan untuk mempermudah ilmu itu menyerap di dalam dirimu. Karena gurumu itu yang akan mengajarkan dirimu itu, ilmunya itu ada di dalam hati, bukan di dalam kitab. Karena kitab itu adalah sesuatu yang terhimpun di dalam kertas. Tapi ilmu itu yang tersimpan di dalam guru mursyidmu itu akan memindahkan nurnya di dalam dirinya, berada di dalam dirimu, dan semakin besar itu takarannya sesuai dengan engkau berkata bijak, sopan santun kepadanya, adabmu engkau tinggikan, engkau beribadah dengan khusyuk, maka engkau akan mendapatkan ilmu laduni, engkau akan mendapatkan penglihatan kasyaf, engkau akan terbuka tirai hijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut akan kematian, jangan takut akan kehidupan. Hidup ini hanyalah sementara. Dari itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu besar. Kunci yang pertama dan yang terakhir kalinya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi lagi maha bijaksana. Barakallahu fikum summa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktunya azan dan saya ingin siap-siap sholat. Terima kasih.